Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Pin Priskirada Putri, dalam mata kuliah Manajemen Event. Kali ini kita akan membahas mengenai proposal event lebih dalam lagi ya. Langsung saja masuk pada materinya. Ya, proposal event. Agendanya yaitu mengidentifikasi proposal, penyusunan proposal, dan penetapan harga. Ya, yang pertama, mengidentifikasi proposal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal bagi perusahaan. Yang pertama, fokus pada pengunjungnya. IO atau event organizer itu harus tahu siapa yang akan menjadi pengunjung event dan harus bisa meyakinkan bahwa event yang terselenggara merupakan komunikasi paling baik antara produk perusahaan dengan event tersebut. Ya. Kemudian nilai event ya merupakan hal penting yang harus ditampilkan oleh event organizer. Kemudian keuntungan bagi pemberi sponsor dan agen di bawahnya, kerjasama dengan sponsor lainnya, sumber dana dari perusahaan yang menjadi sponsor, karakteristik event, reputasi IO, ya, kesempatan lainnya. Nah, ini semua hal-hal yang perlu diperhatikan dengan baik dalam menyusun proposal bagi perusahaan yang akan menjadi calon sponsor sebuah event. Banyak IO yang gagal mendapatkan sponsor karena tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh perusahaan. Sehingga sangat penting bagi IO dalam menyusun proposal untuk penyesuaian dengan keinginan perusahaan sendiri. Ya. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menilai reputasi event organizer, diantaranya dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apakah IO memiliki ahli yang dapat mengelola tercapainya tujuan pemberi sponsor? Apakah event organizer memiliki reputasi yang baik untuk bekerja sama dengan pemberi sponsor? Apakah IO pernah mendapatkan penghargaan selama menyelenggarakan event? Apakah IO pernah melanggar peraturan yang berlaku dan mendapatkan sanksi? Seberapa pasti IO dapat memberikan keuntungan kepada pemberi sponsor? Apakah event dilengkapi dengan asuransi? Bagaimana respon dari staf IO untuk merealisasikan permintaan pemberi sponsor? Serta bagaimana kondisi keuangan dari IO itu sendiri? Ya. Kemudian kesempatan lainnya, kegiatan lain yang berhubungan dengan sponsorship yang dapat dilakukan bersamaan dengan event, seperti penjualan produk perusahaan secara langsung, memperkenalkan produk baru perusahaan dalam bentuk eksibisi ya, yang dilakukan bersama dengan event, ada bazar sedikit misalnya, kemudian talk show tentang produk perusahaan dengan pembawa acara orang yang terkenal, kemudian kegiatan sosial perusahaan dalam event, jenis kegiatan pendukung yang diselenggarakan bersama dengan event dapat menjadi bagian dari penyelenggaraan event yang tentunya akan membawa citra tersendiri bagi event itu. Kemudian, bagaimana menyusun proposalnya? Agar dapat menyediakan informasi yang memadai sesuai kebutuhan calon sponsor, sebuah proposal itu harus mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah gambaran umum. Memberi gambaran mengenai organisasi kita dan manfaat yang dapat ditawarkan kepada sponsor. Kemudian yang kedua, rincian event seperti lembar informasi yang berisi daftar tanggal, jam, lokasi, proyeksi jumlah dan profil pengunjung, harga tiket, jumlah keanggotaan, dan sebagainya. Semua yang berisi tentang data-data jumlah atau kuantitatif informasi yang disediakan bervariasi tergantung dari jenis acara yang diselenggarakan. Kemudian, rencana pemasaran yang telah Anda susun dan dicantumkan di bagian ini, menjelaskan bagaimana Anda akan memasarkan event Anda. Nilai dari semua komponen pemasaran media yang akan digunakan dan rencana publikasi. Kemudian, riset pasar. Untuk mendapatkan sponsor, Anda harus memiliki informasi menyeluruh mengenai pasar sasaran Anda, paling tidak profilnya siapa mereka, tingkat pendidikan, di mana mereka tinggal, dan sebagainya. Hal ini harus didapatkan melalui riset. Kemudian, pendorong, agar sponsor yakin akan manfaat yang ditawarkan, maka tampilkan bukti manfaat yang telah diperoleh oleh sponsor pada acara yang telah diselenggarakan sebelumnya ya. Jadi supaya mereka semakin yakin. Kemudian paket manfaat. Tampilkan beberapa manfaat yang ada dalam daftar inventaris manfaat kepada calon sponsor Anda. Ya, gunakan poin-poin supaya mempermudah pembacaan dan pemahaman. Kemudian investasi. Dalam bagian ini Anda harus merincikan semua bentuk investasi yang dapat dikontribusikan oleh sponsor. Dapat berbentuk uang tunai, jasa dan barang, dukungan promosi yang secara langsung untuk menguntungkan organisasi. Ya. Kemudian termasuk batas tanggal pelunasan pembayaran berikut insentif yang ditawarkan. Kemudian
Tujuan utama pembuatan proposal untuk menjelaskan konsep dan ide dasar dari event yang akan dibuat secara detail sebagai upaya untuk meyakinkan calon klien bahwa konsep itu ditawarkan dengan banyak kelebihan sehingga calon klien diharapkan memilih konsep kita. Jadi diharapkan setuju untuk bisa mensponsori event yang akan kita lakukan. Ya, proposal ringkas merupakan proposal terdiri dari 2 sampai 3 halaman. Jadi seperti kalau di penelitian itu abstrak, kalau di ini tuh eksekutif summary ya, berisi ikhtisar acara, audiens sasaran, pemasaran, strategi promosi, dan manfaat utama yang ditawarkan. Kemudian ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengundang minat calon sponsor. Jangan lupa mencantumkan nomor kontak agar mudah dihubungi ya. Biasanya jumlah halaman proposal itu minimal 4-5 halaman, maksimalnya 12 halaman. Ya, biasanya lebih dari itu akan sulit dibaca oleh sponsor. Kemudian menetapkan harga. Pertama yang terpenting adalah biaya total harus sedikit lebih mahal daripada bila sponsor itu menjalankan acaranya sendiri. Proposal Anda harus dapat membuktikan bahwa sponsor akan lebih untung berinvestasi pada sponsorship yang akan daripada kalau beriklan di luar gitu ya. Nilai keuntungan tersebut kira-kira 150% sampai 200%. Nah, dijelaskan perhitungannya untung ruginya seperti apa. Kemudian karena ada kecenderungan perusahaan akan tetap bertahan pada zona nyaman yang dengan beriklan, yang penting adalah jangan beberkan rencana biaya pengeluaran Anda, karena akan merusak citra dan mengindikasi Anda lebih mementingkan kebutuhan sendiri dibandingkan dengan kebutuhan si sponsor. Ya. Selisih antara biaya penyediaan manfaat dengan harga sponsorship adalah keuntungan atau kerugian kita sebagai penyelenggara event. Biaya untuk penyediaan manfaat yang ditawarkan adalah biaya staf dan administrasi, plus biaya penjualan, plus biaya pelayanan, itu sama dengan biaya total pelaksanaan event. Ya. Ini ada contoh pembuatan proposal event tahap 1. Pada proses pembuatan proposal diawali dengan briefing klien. Ya. Misalnya, salah satu perusahaan internasional produk alat kesehatan di kelasnya dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu produknya adalah alat pelangsing atau penghilang lemak. Nah, pada awal peluncuran untuk pertama kalinya produk ini menjadi best seller, tapi saat ini penjualannya stagnan. Ya, jadi perusahaan ini mengadakan acara agar alat itu kembali menjadi best seller dan penjualannya meningkat. Ingat, kita sebagai I.O., kita menjadi pihak di tengah antara orang yang atau perusahaan yang ingin melaksanakan event yang akan diselenggarakan oleh kita dan sponsorship ya, kita mencari sponsor di pihak luarnya yang lain misalnya seperti itu untuk tambahan. Jadi tergantung jenis event yang diselenggarakan. Kalau memang kita yang membuat konsep eventnya itu sendiri, biasanya kita mencari sponsor. Tapi kalau misalnya sudah ada klien, biasanya sponsornya dari klien itu sendiri. Kemudian brainstorming ya, antara anggota tim berdiskusi dan membahas apa yang sudah dibicarakan sebelumnya pada saat koordinasi atau briefing dengan klien gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah proposal. Tidak ada aturan baku bahwa proposal event harus seperti yang dicontohkan, tetapi paling tidak memiliki pola yang sama. Isinya ada beberapa, yaitu outline-nya. Yang pertama latar belakang, tujuan, sekilas pasar sasaran, tema acara, implementasi tema acara, mekanisme rangkaian acara, pendukung acara atau talent, set panggung, dan sebagainya. Oke. Kurang lebih seperti itu mengenai proposal event. Contoh proposal yang lumayan bagus dan menurut saya sih sudah bagus ya, karena proposal itu harus kreatif dan dibacanya mudah gitu ya. Nanti akan saya share di UBLF, teman-teman bisa download dan bisa dicontoh. Silahkan buat proposal event, khususnya event virtual yang memang sudah direncanakan sebelumnya dengan kreatif dan sebagus mungkin gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.